Oke guys, kali ini kita bakal ngobrol santai aja. Jadi aku akan menceritakan suatu kisah dari seorang petugas kebersihan. Tapi ketika dia meninggal diketahui kalau dia ini memiliki aset sebesar 8 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 125 miliar rupiah. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita ceritakan. Sosok yang akan kita bahas kali ini adalah seorang petugas kebersihan yang tinggal di Amerika Serikat, dan dia bernama Ronald Read. Nah, biar gampang, kita sebut saja Bang Read. Nah, Bang Read ini tuh nggak sekolah, dia juga bukan lulusan sekolah keuangan atau ekonomi, dia nggak punya background keuangan yang bonafit, tapi di akhir hidupnya, dia bisa mengumpulkan 8 juta dolar, dan hebatnya lagi, semua kekayaan tersebut dia hasilkan dari investasi. Menurut salah satu pihak yang mengurus aset Bang Read ini, yaitu Nyonya Bakum, beliau memperinci saham apa saja yang dibeli oleh Ronald Read. Nah, saham pertama yang dibeli Bang Read ini adalah Pacific Gas and Electric, sebuah perusahaan konsumen terkemuka yang menghasilkan berbagai produk consumer seperti pasta gigi, sabun, deterjen, dan produk perawatan pribadi. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa samakan dengan Unilever. Awalnya Bang Read ini memiliki 39 lembar saham yang nilainya sekitar 2.380 US dollar pada saat itu. Atau sekarang nilainya ditaksir sekitar 13.800 US dollar atau setara 213 juta rupiah. Ketika meninggal pada tahun 2015, diketahui Read memiliki 578 lembar saham. Nah, lembar saham tersebut terus bertambah karena aksi stock split dan reinvestasi dividen. Maksudnya itu adalah ketika Bang Read ini dapat dividen, uang tersebut dia gunakan lagi untuk investasi, dan sampai akhirnya nilai asetnya tumbuh sekitar 26.500 dolar atau setara 528 juta rupiah hanya dari satu saham. Sebenarnya Bang Read ini punya beberapa saham, diantaranya adalah General Electric yang merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai industri termasuk energi, transportasi, kesehatan, dan keuangan. Lalu ada IBM atau International Business Machine Corporation yang merupakan perusahaan teknologi informasi multinasional yang terkenal dengan produk dan layanan informasi dan komunikasi seperti Microsoft. Menurut Nyonya Bakum, Read ini memiliki saham di sekitar 87 emiten yang kemudian berkurang menjadi 76 karena aksi merger. Sebenarnya nggak semua saham Read itu perform, bahkan ada juga yang boncos dari bursa. Kita semua tahu ya, dengan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 dan menyebabkan saham-saham Lehman Brothers kolaps karena krisis keuangan di Amerika Serikat. Dan Lehman Brothers merupakan salah satu saham yang dikumpulkan oleh Ronald Read. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kesuksesan Bang Read ini dalam berinvestasi itu karena keberuntungan saja? Dia beli, terus dia tinggal tidur, dan nggak lama kemudian sahamnya bertumbuh begitu saja? Oh, tentu tidak, teman-teman. Menurut beberapa artikel dan beberapa sumber, Bang Read ini termasuk orang yang tekun dan rajin. Dalam berinvestasi, Bang Read ini seringkali membaca arah bisnis dan pasar dengan berlangganan media dan koran seperti Wall Street, Barron's, dan lain-lain. Kemudian dia juga sering ke perpustakaan terdekat untuk membaca buku dan menambah ilmu dia. Dia juga sering berbincang tentang investasi dengan orang-orang yang dia kenal, termasuk tetangganya yang merupakan seorang penasihat di Wells Fargo. Bang Read juga menekankan kalau dia tidak melakukan trading atau jual beli saham dalam jangka pendek, tapi dia berinvestasi dalam jangka panjang. Keuntungan yang dia dapat seperti dividen dan capital gain. Lalu dari keuntungan tersebut dia investasikan lagi. Itulah kenapa Read hanya berinvestasi pada perusahaan yang bagus dan bertumbuh saja. Bang Read ini tuh pekerjaannya montir di pom bensin dan petugas kebersihan. Pertanyaannya, kok bisa dia masih bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi? Jawabannya adalah gaya hidup hemat. Sebelum kita membahas gaya hidup hemat Bang Read, nah kita bahas dulu bagaimana sih cara investasi Bang Read ini. Jadi Bang Read ini tuh bukan nyicil tiap bulan atau nabung saham, tapi dia ini lebih mengumpulkan duit-duitnya dulu. Ketika udah kekumpul dan dia melihat sebuah kesempatan, nah di sanalah dia beli banyak. Tetangga Read itu pernah bilang kalau gaji Bang Read ini hanya 50 dolar dan 40 dolarnya dia pakai buat investasi, 10 dolarnya dia pakai buat hidup. Selain itu juga, Read dapat keuntungan dari dividen dan capital gain, di mana sebagian dia pakai untuk investasikan lagi, sebagian lagi dia pakai untuk hidup. Bang Read ini biasa sarapan di kedai kopi rumah sakit dengan menu andalannya muffin Inggris selai kacang. Namun setelah kedai itu tutup, beliau ini pindah ke Friendly's. Nah, sampai pernah ada orang yang mau bayarin sarapannya Bang Read karena dia merasa kasihan banget melihat penampilannya Bang Read. Andai saja ya orang itu tahu berapa aset Ronald Read, pasti dia bakal terkaget-kaget. Gaya hidup Read ini sebenarnya sangatlah sederhana, meskipun sebenarnya aset yang dia sudah punya itu banyak banget. Ditambah lagi, Read juga merupakan seorang pekerja keras dan bertanggung jawab. Bang Read pun membeli rumah senilai 12.000 dolar di beberapa dekade sebelum dia meninggal. Rumah itu tampak sederhana dan hanya memiliki 2 kamar. Namun rumah itu sekarang sudah ditaksir senilai 125.000 US dollar atau setara 1,9 miliar rupiah. Ketika meninggal, Read sudah menyiapkan wasiat kalau 75% kekayaannya dari total 125 miliar itu diberikan ke rumah sakit dan perpustakaan yang sering dia kunjungi. Sedangkan
25% sisanya diberikan kepada anak tirinya. Dulu aku pernah membuat konten ini di Shorts dan Reels Instagram secara singkat. Lalu ada netizen yang bertanya, kasihan sekali Ronald Reed ini karena nggak bisa menikmati hasil kerja kerasnya dan hasil investasinya. Lalu pertanyaan kedua adalah, apakah Ronald Reed menikmati hidupnya? Jawaban sebenarnya sangatlah simpel, karena level kebahagiaan orang itu beda-beda. Inilah kenapa Reed sangat betah untuk hidup sederhana selama bertahun-tahun. Tentu saja, Bang Reed sangat menikmati kehidupannya. Terlebih lagi, harta yang ditinggalkan pun memang direncanakan Bang Reed untuk diwariskan ke rumah sakit dan perpustakaan yang menemaninya selama ini. Dengan hidup sederhana, Reed akhirnya terjauhi dari sifat greedy atau serakah. Ini juga lah yang menjadi salah satu faktor kesuksesan investasi Ronald Reed. Jika kita simpulkan dari cerita tadi, pertama, Reed hanya berinvestasi pada perusahaan yang bagus dan bertumbuh, sehingga Reed dapat mendapatkan keuntungan dari capital gain dan dividen. Kedua, Reed juga menerapkan gaya hidup sederhana. Ini alasan kenapa aset dia selalu digulung dan meningkat. Dan ketiga, Reed memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terbukti, 75% asetnya ketika dia meninggal disumbangkan untuk rumah sakit dan perpustakaan. Mengutip salah satu hadis, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Stay rasional.